Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 565 ayat sada rodi ayat 2. Jong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata say hamonangad do ulahonota. Ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maaw di buha siangari. Pujyo kumaho di tonga-tonga ni akabangso. Ale Tuhan, endehonoku maho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurong. Mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan sa leleng ni leleng na. Sa ilehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan na di banua gidjangi. Pargogoy mahami, manaluhon sa luhut na naing mga bathami tu hasonangan. Sa ipaganda haporseaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asamonang hami ro di ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, alani anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada dohot ayat 4. Asa tungunang ami dia cimuso.
Tabege mapati ni debata di ari mingguon, ima sian patik parjolo sahat tu pati pasapuluhon on madido disi. Pati parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang gotunggabe si sobaon manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ayhona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa siwalaommu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo nasa dina sadarii. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dina onomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadayai. Pati palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu asa martua ho, jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik payang onopon, unang ho mamuno. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan di roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupati na sapului, ondo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na sahatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopar na ro disundut patoluhon, ro disundut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha diaw. Alay asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diaw, naso mga laosi patiki. Ima sahat na, atong rap magidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Marede mahita siyan buku ende nomor 510 ayat sada, rodi ayat 2. Biru-biru
Tatopo ti madosat tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugo na sohatu dosan parasirohan na sumurem aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolon ni habang sa habadiaon mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jot-jot huwarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naruai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohan nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami dibaheni tama dori masammu jala uhuman muhami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asin ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami asesaan ni dosa nami sa luhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami alani i Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni goarmu na badiay. Ale Tuhan say asi maroham dihami halak na dangolon. Amen. Tabigay mabaga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Satok kidohu tadikon ho alay papungo-pungo kumaho muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di parip, tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alay marhite-hite denggan basa sa leleng-leleng na asyaku ho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ende nomor 730 ayat sada. Tajaha mahata ni debata epistel di ari mingguon imasian Markus bindu 10 ayat 14 rodi ala ayat 10 tajahama marsikat soring. Dungi muse uju hudul nasida mangan di patadirahon madirina tuna 10 sadai di picang ma ganggu dohot jogal ni rohana sida. Alo soporsea nasida di akan naung marnida ibana, naung hehe sian namate. Jadi ninna mamandok nasida, lao mahamutu liat portibion, jami tawon hamuma barita naulii, tunasa natinoppa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon, alai na soporseai hona uhum do. Jala on matanda akan namangihut tuna porsea, pabalion nasida do aka sibolis marhite-hite goarhu dohot makatahon hata na ibaru. Joputon nasida do aka ulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida. Ape honon nasida matangan na tu aka na marsahit gabe malum ma hilalaon na. Ima sahat na martua ma aka na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 650 ayat sada rodi ayat 2.
dang tenaorong mangurung pinamardangon ido barita nauli ni Kristusi. Jongjong Mahita. Taradoti hasadaon niruasi talului biru-biru namagoi hatani Tuhan Jehovah do pasada hong nang hata sian sude partikian tu debata. Atong tahatidakon mahaporsiaw tay songon nahinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap madok Mahita. Aho porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo na sohatulosan, na tumopalangit dohotano. Aho porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuni si Maria, nagabi-gabian siyanto di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hao na pinarsilang, na tuat tuban watorung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lawahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Aho porsea di tondi porbadia, jala adong sa dahurian na badia, puria hatopan di halak Kristen akan abadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosa ugot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Kudul Mahita. Tapasahat mapeliata hukut marede Mahita sian buku ende nomor 510 ayat sada rodi ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk yang menjadi dasar khotbah
di minggu kelima sesudah Trinitatis hari ini, dan secara khusus di HKBP adalah hari pesta jubileum 125 tahun penginjilan di HKBP, adalah dari 2 Korintus 3 ayat 2 hingga ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini Huria Kristen Batak Protestan merayakan 125 tahun sending atau pekabaran Injil HKBP. Dan pesta ini dilakukan secara serentak di semua Huria HKBP. Penginjilan yang dilakukan para misionaris terutama oleh Nom Mensen telah menghasilkan hasil. Lalu lahirlah gereja HKBP yang ditetapkan di tanggal 7 Oktober 1861. Dan beberapa tahun berikutnya, beberapa jemaat sudah berdiri di beberapa tempat di tanah Batak. Dan setelah berdiri sekitar 48 tahun, jemaat HKBP yang masih muda itu tidak mau hanya menerima saja. Tetapi Injil yang sudah mereka terima secara gratis itu dan yang membuat mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus harus diberitakan secara gratis juga kepada orang-orang lain agar semakin banyak orang yang mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus seperti mereka. Kerinduan itulah yang mendorong terbentuknya Pardonganon Mission Batak PMB di tanggal 2 November 1899 yang berpusat di Pearaja dan diprakarsai oleh Bapak Pendeta Henok Lumban Tobing. Itu adalah sebuah usaha penginjilan oleh orang Batak sendiri. Nama Pardonganon Mission Batak itu menyiratkan bahwa semua orang Batak Kristen merasa bertanggung jawab untuk ambil bagian dan mau menyisihkan hartanya untuk pekabaran Injil. Dan ternyata saudaraku, kehadiran PMB Pardonganon Mission Batak ini mendapat sambutan hangat dari banyak jemaat yang sudah berdiri di beberapa wilayah. Lalu mereka mengangkat beberapa orang menjadi evangelis di daerah-daerah sending. Anggota jemaat berlomba-lomba memberikan persembahannya untuk sending. Dan sesudah Opui Nom Mensen meninggal, pekabaran Injil oleh orang Batak itu justru semakin bersemangat. Dan di tanggal 16 Februari 1921, Pendeta Johannes Warnek, Eforus HKBP yang menggantikan Opui Nom Mensen, mengganti nama PMB ini menjadi Sending Batak yang langsung dipimpin Opui Eforus. Saudaraku, dari situ kita melihat walau usia jemaat gereja Batak itu masih relatif muda, mereka sudah begitu bersemangat memberitakan Injil. Dan semuanya itu benar-benar
atas inisiatif orang-orang Batak Kristen. Terang Injil Kristus telah menggerakkan hati semua Batak Kristen pada saat itu untuk terlibat, untuk ambil bagian dalam tugas pekabaran Injil itu. Semuanya merasa bertanggung jawab. Dan apa hasilnya, saudaraku? Hasilnya Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tersebar dengan begitu cepat. Dan hasilnya sampai hari ini HKBP sudah sangat besar. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Saudara-saudaraku, itulah sedikit sejarah masa keemasan pekabaran Injil atau sending HKBP. Tetapi saudaraku, mari kita coba jujur dulu. Bertanya kepada diri kita. Bagaimanakah kondisi pekabaran Injil di HKBP, di Huria HKBP sekarang? Masih adakah rasa ingin menginjili? Masih adakah semangat dan komitmen memberitakan Injil di hati ruas, di hati Parhalado? Apakah tugas pekabaran Injil ini masih kita rasakan sebagai sebuah tugas utama dan sebuah keharusan? Apakah kita masih merasa turut bertanggung jawab dan rindu untuk ambil bagian? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Atau apakah kita sebagai anggota jemaat HKBP atau sebagai sebuah gereja secara institusional sudah terlampau asik mengurus diri kita sendiri, sudah terlampau banyak waktu kita hanya untuk menyelesaikan masalah internal yang bukan menyangkut iman? Atau apakah kita sudah terlampau asik membangun gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas lainnya? Saudara-saudaraku, saya hanya mau mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Emil Brunner. Beliau pernah mengatakan, gereja hidup oleh misi, seperti api hidup oleh pembakaran. Bahkan sangat tepat ungkapan yang mengatakan, HKBP tanpa gedung gereja pasti akan tetap eksis, pasti akan tetap ada. Tetapi gereja HKBP akan mati cepat atau lambat bila tidak melakukan misi atau pekabaran Injil. Karena sejarah dunia sejarah gereja di seluruh dunia sudah membuktikan itu. Sehingga di beberapa benua lain sekarang gereja sudah berubah menjadi mall, bahkan berubah menjadi masjid. Dan di sebuah tesis dari pendeta HKBP di STT Jakarta tentang pergeseran wawasan penginjilan di HKBP periode 1861 sampai periode 2015, beliau mengatakan, dibanding dengan pekabaran Injil oleh Pardonganon Mission Batak, pekabaran Injil di HKBP sekarang sudah mengalami kemunduran sangat-sangat jauh. Saudaraku, kita tidak perlu mencari kambing hitam untuk itu. Tetapi di saat kita sekarang merayakan jubileum sending 125 tahun sending hari ini, kita diingatkan, kita didorong agar kita kembali mengobarkan semangat penginjilan itu. Tetapi ada juga hal yang sangat menggembirakan kita sekarang. Mudah-mudahan menjadi awal dari sebuah gerakan besar nanti. Yaitu beberapa puluh tahun yang lalu HKBP menuliskan visinya di buku ND-nya. Buku ND HKBP nomor 218. Di sana dituliskan kerinduan HKBP yang syairnya mengatakan begini. Ali Tuhan nami saya sodangi masudi dengan nami nadi Sumatera, dohot halak Nias, halak Borneo, asatung lam ias laho managapo. Dan di ayat berikutnya disebut lagi ada orang di Afrika, orang Cina, dan orang Asia.
Itu merupakan sebuah visi bahwa HKBP harus mengabarkan Injil kepada orang-orang di tempat dan benua-benua yang dikatakan tadi. Itulah sebuah kerinduan untuk mengabarkan Injil ke tengah-tengah orang-orang yang ada di Sumatera, yang ada di Nias, ada di Kalimantan, ada di Afrika, di Cina, dan di Asia. Dan puji Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Beberapa waktu lagi HKBP akan mengutus 12 orang misionarisnya ke Afrika. Dan kita akan menunggu berikutnya kapan misionaris kita ke Kalimantan, ke Cina, dan ke seluruh Asia. Dan saudara-saudaraku, pasti kita semua sangatlah ingin agar gereja HKBP kita ini atau gereja kita masing-masing itu tetap eksis, bukan? Karena itu biarlah pesta jubileum ini bukan sekedar pesta, tetapi hendaklah ini menjadi sebuah momentum untuk membangun tekad, mengobarkan semangat pekabaran Injil seperti Pardoanon Mission Batak tadi. Itulah seruan firman Tuhan hari ini. Kamu adalah surat Kristus. Saudara-saudaraku, seruan ini muncul karena ada beberapa orang di jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus karena dia tidak termasuk dari ke-12 murid Yesus. Dan untuk menjawab tuduhan itu, Paulus mengatakan bahwa dia tidak perlu mencari testimoni dari pihak lain. Tetapi dia hanya mengatakan di ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Testimoni yang meyakinkan bagi semua orang tentang Paulus adalah apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh jemaat di Korintus sendiri. Karena jemaat Korintus adalah hasil penginjilan Paulus. Dia tinggal di sana selama 18 bulan. Dan sekarang kata Paulus, orang-orang sudah bisa melihat sendiri perubahan besar yang terjadi dalam hidup masing-masing anggota jemaat Korintus. Mereka sudah berubah total. Yang dulunya mereka adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi gaya hidup metropolitan yang penuh dengan dosa dan kenikmatan dunia dan individualisme. Tetapi sekarang setelah mereka diinjili oleh Paulus dengan Injil Kristus, mereka sudah berubah menjadi anak-anak Tuhan. Mereka penuh dengan karunia-karunia dan berita tentang mereka sudah tersebar luas kepada jemaat-jemaat di luar Makedonia. Karena hidup mereka, persaudaraan mereka penuh cinta kasih, saling mengasihi, saling membantu. Sehingga jemaat di Korintus pada saat Paulus itu sudah menjadi buah bibir dan sudah menimbulkan sukacita besar di kalangan orang-orang Kristen di banyak tempat. Kata Paulus, itulah surat testimoni bagi dia. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, Paulus tidak berhenti di testimoni tentang dirinya. Tetapi setelah itu dia beralih ke tugas yang harus dilakukan oleh orang Korintus. Di ayat 3 Paulus mengatakan, saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka sendiri dapat melihat bahwa saudara merupakan surat yang ditulis Kristus, yang dikirim melalui kami. Surat itu bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan juga di atas batu tulis, tetapi pada hati manusia. Dengan itu Paulus mengingatkan bahwa mereka bukan hanya sebagai surat testimoni Paulus, tetapi terutama jemaat Korintus yang sudah menerima Injil itu adalah surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Dan saudara-saudaraku, perkataan itu bukan hanya kepada jemaat Korintus ratusan tahun lalu, tetapi perkataan itu juga kepada kita, kepada semua anak-anak Tuhan, terutama kepada seluruh warga HKBP hari ini. Kita diingatkan, kamu adalah surat Kristus. Surat yang terbuka. Surat yang bisa dibaca oleh semua orang.
Orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Orang-orang percaya di dunia ini, saudaraku, adalah bagaikan iklan bagi Tuhan Yesus untuk menarik hati orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah seperti dikatakan di Efesus 5 ayat 8 hingga ayat 10. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, yang selalu melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Kita harus berpikir ulang 100 kali untuk melakukan tindakan yang salah. Tetapi sebagai anak-anak terang, hidup kita harus selalu menjadi terang bagi orang lain dimanapun kita, kapanpun, dalam situasi apapun. Kita harus selalu memperlihatkan hidup dalam buah iman. Gaya dan sikap hidup kita harus menjadi sebuah cerita tentang kasih Yesus. Semua kita harus berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Gaya, saudaraku, gaya dan sikap hidup seperti itulah yang membuktikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah benar-benar juru selamat dunia. Dan itulah yang membuat orang-orang lain menjadi tertarik untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan saudaraku, itulah cara terbaik menjadi pemberita Injil. Tanpa biaya, sangat mudah, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cara terbaik mengabarkan Injil adalah dengan membangun diri kita, membangun gaya dan sikap hidup kita menjadi surat cinta terbuka dari Kristus kepada semua orang yang bisa menarik hati semua orang. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Seperti kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 40 sampai 47 dan Kisah Rasul 4 ayat 32 dan seterusnya. Karena itu hati-hatilah saudaraku. Jangan terulang lagi apa yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo. Dia pernah berujar begini: seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Maksud beliau adalah gaya dan sikap hidup orang-orang Kristen yang dia lihat tidak mencerminkan ajaran dan hidup Tuhan Yesus. Itu yang membuat dia kecewa dan tidak jadi mengikut Yesus. Untuk itu, agar semua kita bisa menjadi surat terbuka dari Kristus, maka gereja Huria Marsada Sada harus memiliki program pembentukan karakter Kristiani kepada seluruh warganya. Itu dimulai dari usia dini. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi surat terbuka Kristus? Bagaimana supaya kita bisa menjadi surat terbuka, menjadi surat cinta yang terbuka dari Kristus bagi semua orang? Yaitu, hanya bila kita mau memberi diri kita seutuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan tadi, roh itulah yang akan menulis dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi surat cinta terbuka, surat terbuka dari Kristus tentang kasih Tuhan Yesus yang bisa dibaca oleh semua orang melalui gaya dan sikap hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita gunakan momentum perayaan 125 tahun sending ini sebagai momentum untuk mengobarkan semangat pekabaran Injil. Mungkin Huria perlu menggerakkan kembali evangelisasi
menggerakkan kembali malam misi di semua huria. Untuk apa? Untuk menginternalisasi pekabaran Injil itu di dalam diri semua anggota gereja. Artinya membuat penginjilan itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi kewajiban bagi semua anggota jemaat kita. Dan selanjutnya dapat dilakukan melalui program pelatihan penginjilan. Itu dapat dimulai sejak anak-anak, juga ke remaja, ke pemuda, ke orang dewasa. Dengan pelatihan ini mereka memiliki komitmen, mereka bersemangat dan mereka terampil untuk memberitakan Injil. Dan untuk itulah perlu diciptakan sebuah metode penginjilan sehingga usaha penginjilan itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Itu bisa kita lakukan dengan bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Lalu menurut saya huria-huria marsada-sada, huria-huria setempat perlu membentuk badan, tanda kutip, badan yang lebih permanen untuk mengurusi tugas pekabaran Injil itu. Sehingga lebih berkelanjutan. Tidak hanya 2 tahun lalu ganti lagi. Tidak sempat berbuat apa-apa sudah diganti. Sehingga perlu ada badan yang permanen. Dan untuk itu juga dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Menggerakkan ale-ale sahabat-sahabat sending untuk mendanainya. Terakhir saudaraku, mari ingatlah, mengabarkan Injil itu bukanlah pilihan. Tetapi mengabarkan Injil itu adalah keharusan, adalah kewajiban. Bahkan dikatakan oleh Paulus, celakalah kita bila kita tidak memberitakan Injil. Lihat saudaraku, ladang sudah sangat-sangat menguning. Dan Tuhan hari ini bertanya kepada kita, siapakah yang akan aku utus? Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu kepada Yesaya itu Tuhan mengatakan, siapakah yang akan aku utus? Apa jawabmu saudaraku? Kiranya kita semua dengan iman yang penuh dan tulus menjawab, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan berkenan mengutus hamba-hambamu para misionaris memberitakan Injil kepada nenek moyang kami dahulu. Sehingga kami sekarang sudah mengenal jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Tetapi kami memohon ampun Tuhan, bila kami melupakan tugas utama kami, yaitu memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Biarlah dengan perayaan jubileum 125 tahun pekabaran Injil di HKBP, Tuhan gunakan untuk mengobarkan semangat penginjilan kami. Sehingga kami semua mau turut ambil bagian. Kami semua bahkan mau dilatih dan diutus menjadi pekabar Injil. Biarlah hati kami dikuasai Roh Kudus-Mu yang akan menulis di hati kami, sehingga hidup kami bisa menjadi surat terbuka tentang kasih Kristus yang bisa menarik hati orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Ya Tuhan, berilah kemampuan bagi gereja-gereja-Mu untuk memperlengkapi umat-Mu menjadi pekabar-pekabar Injil yang berkomitmen, yang bersemangat, tetapi juga berhati hamba. Berkatilah Tuhan para misionaris yang akan diutus oleh HKBP ke Afrika. Berikan mereka kuasa Roh-Mu, agar banyak orang yang mereka bawa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hamwa kadongan noaik tapasahat mapeliata uhut marende mahita sia bukwede nomor 600 ayat sada dohot ayat 4.
saluhutna. Ipenuhi tindakan Yesus Kristus bertobusi asa tutorop nana olo manjakon nasi tongi ainang bisa dohati uron nungasan puna olongi huwasoni Kristus otoko saleleng-leleng nai. Tatang yakom mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauli utus hupasahat tami masyanan ni lehom itu hami pilihan nami tuho saija lumagabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihan on pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asala putadahami godang ni silehol-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi todiro di pamataku hosadot gugokin rodi saluhut artaku hupasahat ituho nasut satokuno. Ali Tuhan di bata manami para sirohana sumurung pinuji magwarmu nabadiai ala dilehoko tuhami barita nauli nasihat Tuhan nami Yesus Kristus mauliate marohanami ala naung disodangi dipatiur jala dipanguluho hami asi maroham saileho matodip tuhami asa diajari hami mangului dohok makaporsai hatam asa jupak kami hanguluan saliling nililingna say pasu-pasu sa luhut bangso asa ulo na sida madjakko barita na ulii dito na hokkodo ikkod jamita honotton barita na ulitu sudi jolma halani leho magugudo hot hiras ni roha tu akana porsea asa di barita hon na sida Tuhan Yesus Kristus si pangului tu halak si pilibigu dohot tu parugamo na asing say pasaut mabagabagam leho ma akabang sobahes silua si leho-leho tu Tuhan Yesus Tuhan nami asa upa ni halujaon na hami ala na tinaon na porsuk humokop pami say tarbarita maharajaon mo tuliat portibion bahe kamuliaw di guarmo jala bahe kanguluad di hami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamu mapasu-pasu siatu hata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasawor homadamena tu todim. Amin. Selamat merayakan jubileum 125 tahun Sending HKBP. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.